kehidupan sehari-hari melalui bahasa, sering dapat berkomunikasi serta menyampaikan sebuah gagasan atau ide-ide kita terhadap sesama yang dalam pemikirannya. Karena begitu, selanjutnya yaitu langsung rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang yang telah dikemas, yaitu yang pertama, apakah tanpa media gambar berseri efektif dapat digunakan untuk pembelajaran menulis cerpen pada siswa SMA? Yang kedua, apakah penggunaan media gambar berseri efektif digunakan untuk pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas 10? Yang ketiga, apakah media gambar berseri efektif digunakan untuk pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas 10? Lalu selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan media gambar berseri dalam mempelajari menulis cerpen pada siswa SMA. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoris, yang kedua manfaat praktis. Yang selanjutnya yaitu pada pembahasan ini yang pertama yaitu tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka. 1. Pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut Winatura dalam Healing tahun 2007 halaman 14. Pembelajaran adalah proses yang simetris dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar terlincah. Yang kedua, keterampilan menulis. Keterampilan menulis dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengertian menulis. Yang kedua, tujuan menulis. Yang ketiga, tahap menulis. Yang keempat, menulis kreatif. Selanjutnya yaitu cerpen. Nah, pengertian cerpen menurut Violet dalam Nurgiana ini tahun 2012 halaman 10, cerpen adalah selanjutnya yaitu cerpen. Nah, ada pengertian cerpen menurut Paul dalam Nurgiana tahun 2012 halaman 10. Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Sebuah cerita yang sekali duduk kira-kira berkisaran antara setengah sampai 2 tujuan. Cerpen merupakan, nah selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen menurut Station tahun 2007 halaman 88. Ciri-ciri cerpen adalah yang pertama, cerpen bersatukan melalui tema dan efek. Yang kedua, cerpen bergaya padat. Salah satu peningkatan kepadatan yang lain digunakan di dalamnya adalah simbolis. Yang ketiga, cerpen tersusun atas berbagai macam tingkat. Ialah mengunggah keberkarisme pembaca. Pemahamannya. Yang keempat, cerpen
mengungkapkan suatu makna yang dimiliki besar melalui sepotong kejadian saja. Nah, di sini ada unsur-unsur cerpen. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Selanjutnya yaitu media. Pengertian media. Yang kedua, fungsi media. Yang ketiga, manfaat media. Yang keempat, jenis-jenis media. Yang kelima, media visual. Yang keenam, media gambar. Yang terakhir yaitu media gambar seri. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Yang kedua itu ada desain penelitian. Yang B, variabel penelitian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Ada di sini penyajian hasil analisis data. Yang pertama analisis statistik deskriptif. Penyajian data hasil menulis cerpen pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Masaba ini diterapkan media gambar berseri. Nah, yang kedua analisis statistik inferensial. Yang pertama keefektifan penggunaan media gambar berseri dalam menulis cerpen siswa kelas 10. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil menulis cerpen sastra sebelum ditemukan media gambar berseri. Yang kedua, hasil menulis cerpen siswa setelah diterapkan media gambar berseri tersebut. Yang ketiga yaitu keefektifan penggunaan media gambar berseri. Baiklah, itulah hasil penelitian dari keefektifan penggunaan media gambar berseri dalam pembelajaran menulis cerpen. Selanjutnya yaitu kepada audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, pada saudari Yesi. Terima kasih. Izin bertanya pada pemateri. Seperti yang sudah dijelaskan, tadi saya sedikit belum paham mengenai penelitian tersebut. Terdapat pilihan media tradisional yang ada di dalam penelitian keefektifan penggunaan media gambar berseri. Bisa dijelaskan kembali apa saja yang ada di dalam media tradisional tersebut? Baiklah, terima kasih pada saudari Yesi. Tadi sudah dijelaskan mengenai pilihan media tradisional. Dalam pilihan media tradisional yang pertama yaitu visual diam yang diproyeksikan. Yang kedua yaitu visual yang diproyeksikan. Yang ketiga yaitu audio. Yang keempat yaitu visual dinamis yang diproyeksikan.